resen nanti kita coba cari gitu ya, kita cari. Nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Takut Pak gitu, karena masih belum punya gitu ya. Nah, belum punya ide Pak gitu ya. Ide belum punya gambaran gitu ya. Terima terima jadi nanti Pak sama pembimbingnya gitu ya. Gitu. Satu, ayo saya tunggu sampai 6 pokoknya. Saya muncul 6 gitu. Sampai nanti jam 2 kalau nggak ada 6 nggak boleh mulai. Wah, nah ya masa malu ya. Salah juga ada yang marahi kan gitu kan. Nah, namanya juga mencoba dari menemukan ide itu yang pernah mengalami kan nggak masalah mau dibuat penelitian. Tinggal mengarahkan kan gitu. Jadi nggak usah takut. Nggak ada salah, nggak ada benar. Loh, kok berubah tadi? Ayo, masih 3 nih. Ayo, 3 lagi, 3 lagi. Kalau cuma dengarkan saya cerita gitu atau presentasi itu kalian yang ngantuk gitu kan. Nah, mending ayo kita diskusi aja. Ayo, 3 lagi. Nggak apa-apa salah. Ayo, masih cuma 3 rek. Wah, ayo 3. Kurang 3. Daripada yang saya manggil gitu ya. Mending resen sendiri kan daripada saya yang manggil nanti. 4. Oke. Nah, gitu dong 4. Nah, ya udah lagi. Ayo 2, 2 lagi. Wah, kok lama. Wah, ayo. Ini belum ke judul ya, jadi hanya dari sisi ide saja. Oke, jadi ini Pak, karena saya punya pengalaman seperti ini, gitu ya, cerita. Kita diskusikan, punya pengalaman ini, kemudian saya terfikirkan untuk mau melakukan penelitian ini. Nah, kayak gitu. Cerita aja. Jadi nggak, saya belum sampai ke judul ya. Jadi hanya istilahnya kayak gambaran gambaran utama atau gambaran besarnya dulu lah ya. Nah, memunculkan idenya dulu. Ini kalau nggak dicoba ya nggak tahu kalian kan. Nggak bisa ini. Ayo, dua lagi. Nah,
Ada 2 lagi? Oh, belum ya? Ayo, masa tinggal 2 loh kurang. Cuma 2 loh, ayo. Sukarelawan gitu ya, ayo. Oke, yang ada dulu 4 ya. Nanti sambil nanti nambah. Oke. Dari 4 nanti pokoknya harus ada 2. Oke, Mas Carlos dulu deh. Mas Carlos. Oke. Gimana Mas Carlos? Jadi kira-kira punya pengalaman apa? Atau misalkan eh, dari pengalaman yang Mas Carlos pernah alami atau pernah lihat atau pernah baca istilahnya gitu ya, sehingga akhirnya mau memilih topik misalnya itu ya, memilih topik itu, topik penelitian itu, coba Mas Carlos. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mhm, Mungkin saya beranjak dari pengalaman saya sejak mengikuti asistensi mengajar Bapak. Kebetulan mmm, saya kan dipetakan di sekolah SMA Santo Paulus. mhm, oke, Eh, dan topik yang mungkin ingin saya analisis itu terkait mungkin materi induksi matematika Bapak. Karena mhm, eh, pas kebetulan karena ini kan bukan saya tidak dapat kelas 11 ini, karena saya dapatnya kelas 10 sama 12. Cuman waktu mhm, saya menemui teman saya yang kelas 11 ini, dan mengetahui hasilnya dari pembelajaran itu, mereka banyak yang belum bisa menggapai KKM-nya Bapak, belum tuntas. mhm, Jadi mhm, mungkin dari situ saya mungkin pengen mengajukan judul yang terkait bagaimana menganalisis pembelajaran yang pas untuk materi tersebut Bapak. oke, Karena berarti banyak mungkin mhm, pengalaman saya juga waktu kelas 11 terkait induksi matematika itu yang mungkin saya alami mungkin sama kayak anak-anak yang kelas 11 saat yang sekarang ini Bapak, karena untuk mencari ide-idenya itu bagaimana cara kritis mmm, itu susah mungkin Bapak. oke, oke, ya, oke. Jadi gambarannya adalah itu. Eee, jadi nanti Mas Carlos bisa nanti rencananya mau penelitian apa, pengembangan kah? Atau mau mungkin arahnya sih ada 3 sih. Ya bisa bisa nanti jenis pilihannya adalah kuanti atau pengembangan karena mau mem ini ya, entah itu mau meningkatkan, entah itu mau melihat, kalau pengembangan ya sorry saya bagi aja jadi 3 misalkan ke pengembangannya. Pengembangan itu berarti nanti Mas Carlos mau mengembangkan sesuatu, entah itu media. Tapi kalau mau mengembangkan suatu model pembelajaran kayaknya masih belum ya, kemarin sudah saya sampaikan kalau pengembangan model, mau membuat suatu model baru itu kan susah gitu ya. Nah mungkin mengarahnya ke pengembangan media, ya, yang nantinya bisa membantu untuk mempelajari materi induksi, ya itu satu. Jadi bisa pengembangan. Bisa juga untuk kuantitatif itu mau melihat, misalkan nih saya punya model pembelajaran A gitu ya, model pembelajaran A yang mungkin Mas Carlos itu prediksi kalau misalkan dengan model pembelajaran A tersebut diterapkan ke satu kelas, itu nanti bisa memberikan pengaruh positif, entah itu dari sisi hasilnya, entah dari ya mungkin karena memang mau melihat hasil, ya mungkin hasil ya. Nah, itu bisa ke perbandingan, jadi ke kuanti ya. Jadi melihat terkait dengan, pengaruh atau ya pengaruh ya bisa, atau efektivitas, model pembelajaran apa itu ya, eee, terhadap hasil belajar siswanya. Nah, itu ya, itu bisa pada materi induksi, itu kuanti. Jadi nanti mau dibandingkan antara kelas yang, Mas Carlos ajar dengan mode pembelajaran A tadi, mau dibandingkan dengan, kelas yang, klasikal gitu ya. Jadi dengan mode pembelajaran yang memang sudah biasa diberikan oleh guru. Dengan guru yang sama ya, jangan dengan guru yang berbeda. Takutnya kalau dengan guru yang berbeda, nantinya model pembelajaran yang diajarkan kan, yang biasanya yang diajarkan kan berbeda nanti. Nah, kayak gitu. Tuh, kalau yang kuali itu Mas bisa menganalisis
karena tadi muncul kesulitan gitu ya, atau mungkin karena memang terlihat ada rendah atau mungkin hasil belajarnya itu memang tidak maksimal, Mas bisa menganalisis terkait dengan, apa namanya, entah itu kesulitannya, ya, entah kesulitan siswanya terkait dengan materi induksi tadi, mau melihat analisis kesulitan, siswa bisa menggunakan banyak teori. Kalau analisis kesulitan itu kan banyak teori ya, ada teori Koni, kemudian teori apalagi satunya itu ya, ada beberapa teori yang saya tahu itu ya. Nah, itu juga bisa mau melihat terkait dengan analisis kesulitannya itu kenapa. Itu jadi ada jadi masing-masing apa namanya, jadi, tergantung Mas Mas Carlos itu mau melihat apanya, gitu ya. Tuh, kayak gitu Mas Carlos. Iya, jadi dari Mas Carlos tadi ini sama yang lain juga sama ya. Jadi dari satu hal yang notabene pernah kita alami atau pernah kita lihat gitu ya, kita juga bisa melihat mau dari sisi mana sih, eee, kita mau mencari solusinya kan gitu ya. Nah, jadi mau perkembangankah? Bisa, ya. Mau kuanti juga bisa gitu ya. Mau kuali juga bisa gitu ya. Kalau kuali itu mengarahnya kan ke arah penyebabnya kenapa gitu ya istilahnya ya, penyebabnya itu kenapa kok, apa namanya, kok hasil belajar terutama di materi induksi itu kok kecil gitu ya atau rendah gitu ya, itu kenapa penyebabnya. Tuh, itu arahnya ke kuali. Kalau mau mencoba menerapkan model berarti kan nanti ke kuanti, nanti mau dibandingkan. Nah, atau mau mengembangkan gitu ya, mengembangkan media yang membantu berarti nanti pengembangan. Iya, atau bisa juga nanti ke mix, misalkan ya mix method itu misalkan Mas mengembangkan, misalkan kayak, alat tes gitu ya atau apa namanya, LKS gitu ya, atau kumpulan soal misalkan yang nantinya bisa membantu siswa untuk berlatih misalkan gitu ya, apa namanya, menyelesaikan, materi-materi reduksi. Nah, itu juga bisa nanti ke mix. Jadi mix-nya itu adalah dari sisi pengembangan sama nanti dilihat kuantitatifnya juga bisa, itu bisa juga. Jadi setelah mengembangkan mengembangkan lembar itu tesnya, kemudian dianalisis pakai kuantitatif. Itu mix, itu bisa. Jadi macam-macam. Jadi nanti Mas Carlos bisa membuat 4 judul kan gitu ya. Bisa pilih nanti 2 atau 3 gitu ya, mau mana. Ya, itu. Jadi hal yang Mas Carlos sampaikan tadi itu bisa dijadikan sebagai latar belakang. Ya, jadi hal yang Mas alami tadi atau Mas, lihat gitu ya, survei gitu ya, secara langsung yang pernah Mas alami di Asjar gitu ya, itu boleh dijadikan sebagai salah satu landasan atau latar belakang masalah, itu boleh. Jadi, ini untuk semua juga ya, jadi latar belakang masalah itu memang bisa diangkat dari tadi, misalkan kita bisa pernah melihat gitu ya, pernah, mendengar juga atau kita menganalisis suatu artikel dari kumpulan artikel kan gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan latar belakang masalah. Itu ya. Oke, gitu Mas Carlos ya. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu atau mau didiskusikan boleh? Mungkin dari saya sudah cukup dulu Bapak. Oke, siap. Terima Oke, kasih banyak Bapak. sama-sama. Lanjut, Mbak Nadia ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini suaranya saya pakai di device satunya, nggih, soalnya Boleh, laptopnya boleh. nggak bisa. Hmm. Nggih. Jadi untuk tema skripsi yang insya Allah yang akan saya ambil nantinya, itu terkait kemampuan literasi matematika siswa kelas 7. Soalnya Kemampuan ini berkaca literasi matematika, oke. siswa kelas 7, nggih. Siswa kelas 7 SMP. Karena ini berkaca dari pengalaman saya di kampus mengajar kemarin. Jadi ada satu murid namanya Bagas, dia itu kalau ngitung uang bisa Bapak, soalnya orang tuanya kan punya warung. Jadi Bagas katanya cerita ke saya, "Kak, saya sering bantu naningin mama, naningin ibu, naningin bapak di warung itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang beli buku 2
beli pensil sekian, itu Bagas bisa Bapak ngitungnya. Tapi kalau materi SPL SV padahal satu variabel di kelas 7 itu Bagas masih bingung, apalagi mau lanjut ke SPL DV 2 variabel. Jadi menurut saya loh kok aneh ya, padahal kemampuan literasi matematika di dunia nyata secara nyata Bagas ini mampu, Bagas ini pintar, uang segini loh bantu warung orang tuanya. Tapi kok diaplikasiin ke literasi matematika, ke SPL SV, SPL DV itu malah bingung. Dia bingung variabel X, variabel Y, variabel Z dikurangin begini. Bagas bingung. Itu saya yang insya Allah mau saya teliti. Oke, good. Oke, kalau sudah mengarah satu topik, oke gitu ya, karena memang dasarnya dari tadi pengalaman pertama. Yang apa namanya di kampus mengajar ya, ya itu salah satu ya hanya mungkin satu orang, tapi mungkin juga bisa banyak hal yang sama terjadi di siswa yang lain gitu ya, yang mungkin dengan kesehariannya dia, misalkan dia nggak sengaja, bukannya apa ya, misalnya dia itu memang sebenarnya sudah paham terkait dengan konteks itu di dunia nyata gitu, tapi kalau dibawa ke dalam matematika itu dia nggak paham gitu ya. Nah, jadi itu juga boleh. Jadi mau mengarah ke kemampuan berarti ke kualitatif. Boleh nggak apa-apa. Jadi mau melihat terkait dengan kemampuan literasi matematikanya. Boleh, silakan. Itu bagus. Atau mungkin nanti bisa juga ke tapi kalau sudah menjurus ke situ sih hanya kuali sih sebenarnya. Kalau kemampuan literasi sih. Kalau mau mengarah ke yang lain sih kayaknya kalau ke kuanti juga enggak sih sebenarnya. Nah, bisa jadi ke pengembangan juga bisa, Mbak. Jadi, selain mau melihat istilahnya penyebabnya, ya terkait dengan kemampuan literasinya, juga bisa Mbak itu mengembangkan sesuatu untuk membantu, ya. Untuk nanti membantu Bagas agar dia itu bisa membuat konsep gitu ya. Jadi yang sebenarnya dia dengan kondisi apa istilahnya dunia nyatanya itu bisa gitu ya, tapi kalau diubah dalam bentuk matematikanya itu nggak bisa. Nah, itu juga bisa dikembangkan suatu media yang nantinya membantu siswa-siswa yang seperti itu untuk lebih memahami terkait dengan konsep di antara itu pemodelan itu ya. Jadi dari yang dunia nyata tadi dimodelkan ke matematik di materi-materi tersebut. Ya, misalkan tadi materinya Pak SPL TV atau TV gitu ya. Nah, itu juga bisa. Gitu. Jadi bisa ke kuali atau ke pengembangan. Ya. Jadi kalau kuali mungkin arahnya karena subjeknya sudah ada satu misalnya gitu ya. Itu juga bisa ditelusur lebih dalam ya kalau di subjeknya. Jadi misalkan subjeknya di Bagas sendiri juga nggak apa-apa, tapi mungkin menemukan yang lain di sekolah yang sama itu juga boleh gitu ya. Jadi nanti hasil analisisnya itu menjadi lebih tajam gitu ya. Itu bisa. Kalau mau hasilnya bisa lebih berdampak ke yang lebih luas ya pengembangan. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau analisis kemampuan itu berarti nanti bisa dikelompokkan, Mbak. Jadi misalkan dalam satu kelas gitu ya nanti apa namanya dites dengan sesuatu atau dikategorikan dengan sesuatu dulu gitu ya dikelompokkan. Kemudian mau dilihat kemampuan literasinya juga boleh gitu ya. Atau mau nanti langsung melihat apa namanya melihat langsung kemampuan literasinya juga langsung boleh dengan satu tes. Kemudian mau melihat langsung literasinya juga boleh nggak apa-apa. Mau dikumpulkan ke tinggi sedang rendah juga boleh gitu ya. Atau mau melihat terkait dengan profilnya itu boleh atau karakteristik ya karakteristiknya itu juga boleh. Atau mau melihat terkait dengan analisis kesulitannya juga boleh gitu ya. Mungkin mau mendalami misalnya gitu ya. Bagas itu kenapa sih gitu ya istilahnya. Kok dia itu sebenarnya bisa tapi apa namanya mengubah ke bentuk matematika kok nggak bisa ada apa. Nah itu mau dianalisis lebih dalam itu juga bisa. Itu ke arah di kualinya kayak gitu.
Itu ya kira-kira ya Mbak Nadia ya. Izin menanggapi Bapak. Boleh. Berarti kalau saya fix ngambil tema ini, judul ini, yang pertama metode penelitian saya sudah pasti kualitatif, gitu nggih. Kemudian untuk arahnya atau outputnya itu ke media pembelajarannya gitu Bapak? Harus menciptakan media Oh pembelajaran? enggak, tidak harus. Jadi gini Mbak, jadi kalau misalkan Mbak mau penelitian kualitatif gitu ya, kualitatif berarti kan nanti, hasilnya itu adalah menunjukkan kemampuan siswanya itu bagaimana, terutama kemampuan literasi ya, kemampuan literasi matematikanya siswa itu bagaimana. Jadi dijelaskan, dideskripsikan, itu kualinya, kualitatifnya ya. Pengembangan itu penelitian lain Mbak. Jadi bisa ngambil topik penelitian atau jenis penelitian yang berbeda, gitu ya. Jadi dari misalnya gini, dari masalahnya Mbak tadi gitu ya, masalahnya Mbak yang tadi, yang Bagas tadi, itu bisa Mbak itu bisa, mau penelitian apa, ada 2, bisa pengembangan, bisa kualitatif. Iya, kalau pengembangan tadi berarti, dari masalah yang satu kecil tadi memungkinkan, eee bisa jadi nih di tempat lain itu ada hal yang sama yang bisa sama kejadiannya sama seperti Bagas tadi ya. Nah, dengan Mbak mengembangkan sesuatu media, tidak hanya membantu Bagas, tapi juga bisa membantu yang lain yang kondisinya sama dengan Bagas. Nah, itu namanya pengembangan ya. Nah, itu jadi dampaknya lebih luas. Nah, kalau yang ya beda penelitian lagi ya. Nah, kalau yang kualitatif berarti Mbak itu hanya menelusuri, kondisi yang mungkin sama dengan Bagas gitu ya. Di dalam satu kelas gitu ya, mau melihat, istilahnya entah itu mau melihat penyebabnya kenapa, mau mengkategorikan kemampuan literasinya kenapa gitu ya, dalam satu kelas tadi. Jadi mengkategorikan kemampuan literasinya itu seperti apa sih gitu ya, seperti apa dari kasus yang Bagas tadi gitu ya, mungkin di kelas lain ada, atau mau dilihat di sekolahnya Bagas itu ada seperti itu gitu ya. Jadi Mbak mau, oh kemungkinan nih kemampuan literasi siswa yang di sekolah lain mungkin ada hal yang beda gitu ya, atau mungkin bisa diangkat. Nah gitu. Jadi itu sehingga mau mengkategorikan atau mendeskripsikan kemampuan literasinya siswa di sekolah ini akan seperti ini. Itu kalau jadi bukannya nanti apa namanya dari kuali nanti mau buat pengembangan itu nanti Mbak kalau Mbak mau S2 boleh. Gitu ya. Nah, kalau Mbak misalkan sekarang S1-nya saya mau kualinya dulu deh karena lihat penyebabnya dulu. Nah, nanti S2 saya mau lanjutkan dari hasil penelitian saya yang S1, saya mau mengembangkan gitu ya dari hasil yang tadi penyebabnya tadi saya kembangkan saya tambah penelitiannya dengan pengembangan. Nah, itu nanti kalau S2 ya, Mbaknya lanjut S2 boleh. Jadi melanjutkan penelitiannya. Oke, baik paham Bapak. Terima Oke, kasih nggih Bapak. sama-sama. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, Mbak Julia. Oke Bapak, terima kasih. Untuk pandangan saya terkait judul skripsi ini ada beberapa hal yang menjadi poin dalam nantinya saya mengambil judul Pak. Untuk yang pertama, itu saya lebih mengarah ke hal numerasi pada siswa SMP kelas 8, terutama itu pada materi itu Pak, SPLDV. Mengapa? Karena saya kan juga ada mengelesir ya Pak, anak siswa SMP. Nah, siswanya itu tuh termasuk istilahnya siswa pintar, tetapi dalam mengerjakan soal, terutama dalam soal cerita ya, itu waktu diubah bahasanya ke dalam bahasa matematika itu mereka masih kesulitan Pak. Misalnya kayak memisahkan variabelnya seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu saya juga ada poin lainnya yaitu bagaimana cara siswa itu melakukan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis Pak. Karena ini kan sudah abad 21 ya Pak. Jadi saya ingin menghubungkan itu juga. Namun ada juga poin terakhir yang menjadi daya tarik saya itu terkait
pengaruh dari dirinya sendiri maupun lingkungannya, Pak. Itu karena pada saat saya mengelesi itu ada beberapa siswa itu yang apabila dia itu dikelompokkan kepada siswa yang notabene itu, eee, maaf ya Pak, ini kayak sering main game, terus, itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Namun jika anak itu, dikelompokkan dengan yang lingkungannya itu kondusif seperti itu, jadi anak itu bisa mengikutinya, Pak. Jadi itu mungkin yang mendasari, nantinya saya akan mengambil judul skripsi. Oke. Nah, ini akhirnya banyak nih, Mbak, temanya banyak. Kalau dari kualinya oke kelihatannya, jadi Mbak mau melihat terkait dengan kemampuan kritisnya sudah kelihatannya, itu pasti kuali itu ya, aktif. Tadi ada 3 poin ya, sudah menemukan banyak poin gitu ya, hanya berapa istilahnya, tema gitu ya, istilahnya yang mau diambil gitu ya. Oke. Tadi yang pertama apa Mbak tadi? Saya agak banyak. Yang kedua tadi yang terkait dengan kemampuan kritis ya, kemampuan kritis berarti nanti bisa mengarah ke kuali gitu ya, kualitatif. Nanti mau melihat terkait dengan kemampuan kritisnya siswa gitu ya, mungkin nanti dikaitkan dengan numerasi gitu ya, karena memang saat ini kan numerasi sedang ini ya, sedang dinaikkan terus ya. Jadi nanti bisa memberikan soal tes terutama numerasi, kemudian melihat kemampuan kritisnya bagaimana ya. Nah, nanti itu bisa dianalisis kemudian dideskripsikan berarti nanti ke kualitatif ya. Tuh poin kedua kayaknya nggak salah ya. Tuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Yang pertama tadi itu kan yang numerasi itu, Pak. Terus yang kedua tadi berpikir kritis dan yang ketiga itu terkait lingkungan sekitarnya. Oke, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu berarti bisa jadi ini jarang sekali sih terkait dengan penelitian survei itu jarang sekali ya kalau misalkan di matematik jarang sekali digunakan kalau penelitian survei karena itu terkait dengan ini ya apa namanya masing-masing kondisi lingkungan ya kan itu kan berbeda. Nah jadi itu kayak survei gitu Mbak. Kayaknya kalau penelitian survei masih ya sebenarnya bisa cuma mungkin hasil kajiannya itu tidak ini apa namanya belum bisa terlalu mendalam gitu. Jadi penelitian survei itu sebenarnya penelitian kayak men-trigger sesuatu gitu ya. Jadi dari hasil penelitian survei tadi itu nanti bisa dilakukan penelitian lebih mendalam entah itu dari sisi ke kuantinya atau ke apa namanya ke kualitatifnya juga bisa sebenarnya. Jadi nanti dari survei tadi, misalkan anak dengan kondisi lingkungan rumahnya atau lingkungan rumah misalkan gitu ya, yang notabene mungkin seperti kondisi A, yang mungkin tadi kalau misalkan dia atau berikan siswa yang digolongkan ke lingkungan yang seperti ini gitu ya, kan di lingkungan A itu nanti seperti apa gitu ya. Nah itu juga bisa. Nah bisa juga ke apa namanya ke pengembangan bisa kan juga nanti. Jadi dari survei tadi ya bisa kemana-mana. Itu kalau tadi dari survei itu bisa juga nanti kualinya juga bisa Mbak. Jadi melihat kalau misalkan satu subjek dengan kondisi lingkungan tadi gitu ya mau kita analisis karakternya gitu ya karakternya terkait dengan apa namanya kondisi lingkungannya seperti itu kemudian mungkin mau melihat kemampuan matematikanya misalnya gitu, atau kemampuan literasinya atau numerasinya sorry ya numerasinya dengan lingkungan seperti itu nah itu juga bisa sehingga nanti kita cari ya kita cari literasi pendukungnya nanti istilahnya ya ada nggak kira-kira penelitian yang memang mendukung kalau misalkan saya mau melihat kemampuan numerasi dengan apa namanya kondisi yang seperti itu tadi. Ada nggak kira-kira contohnya ya, tidak harus sama penelitiannya, tapi
contohnya ada nggak kira-kira kalau misalkan kemampuan numerasi kita kaitkan dengan lingkungan tadi ya. Nah itu juga bisa, itu yang pertama ya, itu penelitian yang kuanti. Yang kuanti juga bisa Mbak. Kalau kuanti itu jadi nanti penelitian adalah pengaruh, gitu nanti ya, judulnya adalah pengaruh lingkungan, ya, lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa. Itu juga bisa. Jadi itu untuk kuantinya. Jadi pengaruh lingkungan belajar gitu ya, belajar terhadap entah itu kemampuan numerasinya gitu ya, atau apa itu bisa juga kayak gitu. Ya, nah, macam-macam sih. Jadi dari 3 poin tadi itu bisa dikaitkan gitu ya. Dikaitkan kira-kira mau mengarah mana. Itu bisa sama. Ya. Tapi bagus sudah mulai mengarah gitu ya. Nah, sudah punya istilahnya, oh ternyata ada masalah seperti ini gitu ya. Sudah bagus. Mungkin itu Mbak Yuli, ada lagi mungkin yang disisihkan. Terus Pak, saya ingin mau bertanya Pak, karena kan tadi ada survei ya Pak. Nah itu berarti untuk surveinya itu, maaf Pak tadi kurang jelas ya Pak. Surveinya itu berarti kita nanti membandingkan antara siswa kelompok siswa yang di mana kondisi lingkungannya itu yang kondusif dengan yang tidak kondusif seperti itu Pak. Dengan materinya itu nanti yang numerasi, iya Pak. Jadi survei itu gini Mbak, jadi kita bisa memberikan angket gitu ya ke ke pesertanya gitu, atau ke satu populasi di sekolah itu ya, misalkan atau satu kelas misalnya gitu ya. Nah kita coba cek gitu ya, kita kasih angket aja kan. Nah, dari hasil angket itu bisa kita analisis. Nah, jadi survei itu seperti itu. Ya. Ya Pak, baik terima kasih Pak. Sebenarnya survei itu juga bisa dilakukan mau di awal pra penelitian juga bisa ya. Jadi survei itu bukan hanya dari sisi kita memberikan angket, bukan, tapi ketika misalkan kita punya masalah gitu ya, nah kita coba kita coba konfirmasi misalnya gitu ya. Entah kita wawancara dengan guru gitu ya, entah kita wawancara dengan muridnya langsung. Nah, itu juga termasuk salah satu survei gitu ya. Nah, jadi kita melihat kondisi yang ada di lapangan. Itu nanti bisa dijadikan sebagai landasan masalahnya. Itu ya. Oke. Ada lagi Mbak Hilya? Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Ya, Mbak Hilya. Sorry, suaranya nggak muncul Mbak. Belum, masih putus-putus. Belum. Apakah suara saya sudah Yang di laptop kayaknya dengar. Cuma rame ya. Dengar. Halo? Dengar. Ini Bapak, kemarin ketika saya asistensi mengajar di MTS itu kan terkait kelasnya dibagi berdasarkan gender gitu, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan kemarin ketika saya asisten di sana itu guru kampung saya itu menyampaikan bahwa terkait soal-soal yang terintegrasi agama Islam itu cenderung jarang diujikan kepada siswa gitu loh. Jadinya kemarin ketika asisten itu saya membuat buku tentang soal matematika kayak LKPD disatukan yang terintegrasi agama Islam. Nah dari situ saya ada keinginan Bapak untuk semisal bagaimana ketika saya menganalisis gitu kemampuan siswa dalam menjawab soal tentang gender itu tadi Bapak.
karena kan pasti ada perbedaan antara gender laki-laki dan juga perempuan. Nah, juga tapi ketika saya cari penelitian yang lain itu hanya soal matematika saja, tidak ada soal matematika yang terintegrasi agama Islam, atau mungkin saya masih belum menemukan dan mungkin penelitiannya masih sedikit. Mungkin terkait hal itu bagaimana gitu Pak? Boleh nggak apa-apa, Mbak. Jadi Mbak Ilya mau pengembangan kah berarti nantinya? Boleh Mbak. Jadi misalkan nanti mau mengembangkan suatu apa namanya LKPD gitu ya, LKPD entah itu elektronik, entah itu nanti bentuknya buku gitu ya, yang mungkin elektroniknya lebih menarik kan gitu ya. Ya mungkin nanti soal yang diberikan itu mengarah ke Islam gitu ya, karena memang mau diarahkan ke sekolah yang pesantren gitu ya, atau pondok yayasan gitu ya. Nah, boleh nggak apa-apa Mbak, silakan. Jadi memang masih mungkin ya ada apa namanya penelitian yang terkait dengan itu ada, mungkin belum ketemu aja gitu ya, belum ketemu. Memang tidak secara eksplisit dituliskan sih soal-soal kategori Islam atau apa itu tidak. Tapi biasanya sih memang sudah include dalam soal, tapi soalnya itu sudah mengarahnya ke sana. Cuma nanti yang menjadi batasan adalah soal materi apa Mbak yang mau diangkat kan itu. Karena kan memang tidak apa namanya tidak banyak gitu ya yang materi-materi yang mungkin nanti bisa langsung misalnya terkait dengan Islam gitu ya, kan nggak terlalu banyak juga kan gitu. Ya itu boleh sih sebenarnya nggak apa-apa. Dan menurut saya yang sepemahaman saya sih mungkin kayaknya masih saya belum menemukan sih kalau yang di kakak angkatan kalian yang mengembangkan itu belum ada. Apalagi nanti dikaitkan dengan gender gitu ya, berarti kan ada entah yang nanti ya kalau gender itu apakah nanti akan soalnya sama gitu ya, apakah berbeda nanti kalau yang tipenya untuk yang laki-laki seperti ini soalnya, yang perempuan seperti ini soalnya, itu kan beda gitu ya. Nah, jadi itu nggak rasa. Sebenarnya gender ya sudah lumayan banyak sih terkait dengan apa namanya penelitian yang mau dikaitkan dengan gender itu banyak gitu ya. Entah dari sisi kemampuan, gitu ya, analisis, gitu ya, atau mungkin nanti dari sisi kesulitannya, gitu ya, atau mungkin lingkungannya. Nah, itu juga banyak hal yang bisa dikaitkan dengan gender. Gitu ya. Karena memang biasanya lingkungan kan mempengaruhi gitu ya, apalagi cewek semua dengan cowok semua gitu ya, pasti kan karakter masing-masing siswanya kan berbeda gitu ya, daya analisisnya pun berbeda gitu ya, kan apa namanya perbedaan kemampuan analisis siswa yang lingkungannya itu hanya perempuan saja pasti berbeda, ya pasti punya beda gitu ya dengan masing-masing dengan yang misalkan sudah misalnya sekolah umum gitu ya yang cowok cewek digabung gitu karena kan entah itu dari sisi diskusi entah itu dari sisi apa namanya ya terutama diskusi antar murid gitu ya kan pasti bisa banyak pandangan ya kalau yang umum kan gitu ya, kalau yang cowok ini loh seperti ini misalnya diskusi dalam kelas gitu ya jawabannya seperti ini beda lagi dengan cewek kan gitu masih ada apa namanya timbal baliknya gitu ya kan beda dengan yang lingkungannya hanya cewek sendiri cowok sendiri itu kan beda pandangan kan gitu itu juga bisa itu menarik juga diangkat ya. Izin bertanya lagi boleh nih Pak? Kalau begitu kan ketika waktu itu pernah saya memberikan soal tentang SPLDP dan SPLSPD terkait terintegrasi agama Islam untuk laki-laki itu cenderung mengerjakannya itu dari sisi Islamnya terlebih dahulu, semisal dalam asal-usul husna yang kelima itu apa kayak gitu Bapak. Sedangkan untuk yang perempuan itu lebih mengarah ke rumus matematikanya. Kalau seperti itu lebih ke kesulitan terkait analisis kesulitan atau bukan analisis kesulitan Mbak, tapi Mbak itu nanti melihat analisis kemampuannya bukan kesulitan.
Jadi kemampuan siswa itu misalkan mau melihat dari sisi apanya, prosesnya misalkan gitu ya, entah itu cara berpikirnya dia atau proses pikir gitu ya, itu boleh. Nah, itu nanti ke kualitatif gitu ya. Nanti analisis, proses, berpikir gitu ya, itu boleh. Jadi nanti kalau misalkan proses pikir, siswa, analisis proses berpikir siswa menyelesaikan soal apa gitu ya, ditinjau dari, gender gitu ya, atau perbedaan jenis kelamin gitu ya, boleh nggak apa-apa. Atau dibedakan misalkan lingkungan gitu ya, lingkungan pesantren gitu ya, boleh nggak apa-apa, itu diangkat. Nah, gitu ya. Oke, berarti tidak apa-apa untuk meneliti semisal siswa A ini memang lingkungannya itu pesantren atau pondok, sementara siswa B ini di rumah gitu, nggak apa-apa nih Bapak? Boleh. Karena di dasar tokoh itu lebih banyak yang di pondok juga gitu. Boleh. Jadi sekolah manapun boleh ya. Jadi misalkan ke pesantren gitu ya, boleh nggak apa-apa. Misalnya pesantren yang ada sekolahnya gitu ya. Nah, kita di sana mau lihat gitu ya, apakah kalau misalnya yang secara penelitian yang sudah umum dilakukan itu mungkin belum banyak yang dilakukan di pesantren gitu ya. Sehingga ini temuan baru nih, bukan temuan baru, misalnya pembeda nih dari yang sebelumnya gitu ya, dengan penelitian sudah ada. Kalau misalnya sudah ada sekolah umum gitu ya, hasilnya kan seperti ini. Nah, beda mungkin dengan hasil yang anak-anak yang di pesantren. Nah, kan gitu kan bisa jadi ada pembedanya. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai salah satu latar belakang juga gitu ya. Kenapa kita mengambil penelitian yang ada di pesantren. Nah, kayak gitu. Baiklah, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Ilya? Sudah Bapak. Oh, cukup ya. Oke, sip. Nah, oke yang lain. Ayo, baru 4 nih. Ayo. Jadi kuotanya 2. Atau mau nambah jadi 4 lagi, boleh nggak apa-apa. Ayo. Boleh gitu ya. Yang 4 tadi sudah kayaknya punya pencerahan gitu ya. Nah, dapat pencerahan gitu ya, sudah punya apa namanya gambaran. Oh, saya mau belajar ini. Nah, tinggal yang lain nih, ayo. Kalau nggak segera kapan kan gitu, ayo. Ya, kira-kira. Masa nggak punya pengalaman gitu ya? Tidak yang mungkin mengikuti Asjar atau kampus mengajar gitu, masa nggak tidak memperhatikan gitu ya hal-hal yang seperti itu di siswanya. Kira-kira di sini yang ikut kampus mengajar ada berapa orang? Resen yang ikut kampus mengajar ada berapa orang? Karena dia yang lain kampus mengajar cuma 1, 2. Itu Mbak Adila, Mbak Afni itu, Mas Bagus, Mas Ilzam. Tuh, ini kampus mengajar ya, kampus mengajar. Tuh. Nah, itu banyak itu. Nah, hmm, banyak loh. Nah, tuh. Ini siapa nih yang 3 ini? Yang 2. Varian sama Nadifa siapa yang ikut? Dua-duanya? Oh, dua-duanya. Oke. Nah, Mbak Dinda itu, Mbak Ilvi sama Mbak Dewi dua-duanya juga. Iya, oh itu. Banyak itu. Tarisa, Mbak Alia itu. Banyak yang ikut kampus mengajar. Nah, sekarang dari kampus mengajar itu apa yang Mbak lakukan, Mbak? Apa yang Mbak lihat dari sana? Itu ya. Kira-kira apa yang Eee, siswa yang di sekolahnya Mbak, ketika penempatan di kampus mengajar tuh bagaimana? Ada nggak kira-kira siswanya yang kesulitan? Banyak pasti kan? Apalagi matematika kan? Nah iya, dari sana diangkat Mbak, Mas, itu ya diangkat semua, apa misalkan pengembangan apa gitu ya. Nah, jadi dari pengalamannya Mbak kampus mengajar atau Asjar gitu ya. Nah, itu angkat Mbak, tadi Mas Karol dari Asjar gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman itu, kita kembangkan gitu ya. Oh ternyata ketika saya apa namanya, melaksanakan kampus mengajar itu, ternyata siswanya itu seperti ini ketika diajarkan matematika gitu ya.
entah itu di SD, entah itu di SMP ya, karena kan saya nggak tahu nih di SMP atau di SD gitu ya. Nah, atau di SMK misalkan gitu ya. Nah, pas misalkan ketempatan Mbak itu ditempatkan di SMP misalnya gitu ya. Nah, karakteristik siswa yang di SMP yang Mbak tempati itu bagaimana sih ketika diajarkan matematika? Banyak yang susah nggak? Gitu ya. Atau mungkin ada kesulitan nggak kira-kira? Kesulitannya di materi apa? Gitu ya, materi misalkan kalau misalkan yang banyak aljabar, oh aljabar itu yang materi yang mana gitu ya. Materi aljabar yang mana. Nah, itu di garis bawahi, oh materi aljabar. Kesulitannya kenapa gitu ya, atau kurangnya di mana gitu ya. Perlu nggak membuat suatu pengembangan atau tambahan media. Nah, kayak gitu itu lintas pikir ini ya, jadi terlintas sebuah ide gitu ya. Nah, jadi saya ini mau membantu gitu ya, mau membantu siswa yang seperti ini nih. Kira-kira bisa nggak ya saya buat pengembangan media untuk membantu? Nah, itu ide. Tinggal kita mau membuat apa, gitu ya, pengembangannya dengan apa, medianya bagaimana, elektronika atau fisika, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu idenya muncul. Misalkan Mbak nemukan sesuatu misalkan di sekolah itu ya, entah itu jangan hanya dari sisi kurang ya, misalnya. Misalkan menemukan, oh ini ternyata anak ini cerdas banget gitu ya. Dia menyelesaikan soal ini bisa gitu ya, pinter, beda dengan yang lain gitu ya cara mengerjakannya. Itu mau dianalisis, mau ditelisik, boleh nggak apa-apa. Ya, jadi analisis kemampuan atau cara progres berpikir gitu ya dari siswa yang ini karena memang hanya itu saja anaknya boleh. Jadi subjeknya itu kalau kualitatif kualitatif itu tidak harus banyak, boleh satu karena memang hanya itu subjeknya. Gitu ya. Jadi itu yang mau ditelusuri. Dia proses berpikirnya bagaimana, cara berpikirnya gimana. Misalkan dia bisa menyelesaikan satu soal dengan banyak cara gitu ya. Cara ABC yang mungkin tidak dipelajari di sekolah gitu ya, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti terkait dengan analisis kemampuan kreatifnya atau berpikir kreatif kayak gitu. Itu ya. Contohnya itu tinggal nanti cari literaturnya gitu ya, literatur. Bagi pendukung kita, oh ternyata memang penelitian ini ada. Kalau nggak ada literatur susah. Ya, jadi kalau misalnya kita berangkat dari tidak ada literatur itu susah sekali. Meskipun bukan penelitian yang sama ya, jadi bukan penelitian yang sama judulnya, yang penting memper lah gitu ya. Jadi masing-masing variabelnya itu kita cari gitu ya. Misalkan dari sisi kemampuan kreatifnya, oh kemampuan kreatif itu seperti ini loh, indikatornya seperti ini loh. Iya. Kemudian mau apa lagi yang lain, oh seperti kita ada hubungannya enggak gitu ya. Nah, itu dicari. Itu yang mau diteliti. Gitu. Gitu ya, kira-kira sampai sini punya gambaran? Gambaran ya, punya gambaran ya. Saya kira ya. Oke. Jadi ketika nanti membuat proposal, gitu ya, membuat proposal itu tidak sulitan ya. Jadi sudah punya gambaran, oh ternyata masalah yang saya ketemu dari ini loh, ya. Dan ada gitu memang ya nggak dibuat-buat kan gitu ya, memang ada. Boleh juga masalah itu berangkat dari hasil penelitian, gitu ya. Jadi kita membuat suatu analisis dari hasil penelitian yang ada. Jadi berapa puluh penelitian yang notabene topnya sama misalnya itu ya. Misalkan contoh kemampuan di kreatif gitu ya. Itu kan banyak ribuan misalnya gitu ya. Nah, jadi dari ribuan tadi misalkan saya baca 50-nya misalnya gitu ya. 50 saya baca terkait dengan penelitian kemampuan kreatif gitu ya. Kemudian saya buat masalah, oh ternyata dari yang saya baca, 50 artikel yang saya baca, itu ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang misalkan yang misalnya itu ya, yang kemampuan kritik itu ternyata fluensinya itu masih belum banyak itu ya, banyak ditelisik gitu ya, belum banyak dianalisis.
Sehingga saya mau menganalisis fluensinya saja gitu ya, atau apa namanya, fleksibilitasnya saja misalkan gitu ya. Jadi itu bisa cari cara mengangkat suatu tema dari beberapa artikel yang sudah kita baca. Jadi tidak survei ya, tidak dari pengalaman langsung. Itu juga banyak dilakukannya, dilakukan. Jadi kita membaca artikel gitu ya, berapa puluh ya, jangan hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu kurang mendalam. Berapa puluh artikel gitu ya. Nah, itu kita baca, kita menemukan sesuatu yang bisa kita telusuri lebih dalam untuk menjadikan suatu penelitian, nah itu juga ya. Oke, itu. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Ya, ini masih baru 4 loh ya, tadi belum. Ayo 2 lagi. Habis itu selesailah. Ada? Nggak ada? 2 lagi nggak ada? Belum ketemu Pak gitu ya. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita coba kita ini ya, kita jalan-jalan ke Google ya. Kita ke Scholar, kita coba cari artikel ya, sambil kita belajar cara menganalisis artikel ya. Ini penting. Tuh, naik turun aja ini. Cinta. Area. Oke, muncul ya. Oke, muncul. Kita ke Scholar ya. Nah, kita belajar untuk menganalisis artikel ya. Analisis artikel itu gampang. Contoh, saya mau mencari topik yang kuali misalnya, kuali atau kuanti, kuali lah. Contoh misalkan, analisis kemampuan algoritmis lah, algoritmis. Nah, karena kita kan dibatasi nih, saya mohon maaf kalau ini ya, apa namanya, off cam ya, karena ini tadi agak error tadi ya. Oke. Muncul tapi ya, gambarnya muncul ya, kalau saya juga dengar ya. Gambarnya muncul? Yang saya share? Muncul Bapak. Muncul ya. Oke. Oke, nah contoh ini ya. Ini 2018. Nah, kita cari yang rentangnya dari 2000, kalau 5 tahun berarti 2019 ya. 19 sampai 2024 ya. Kira-kira udah banyak-banyak ya. Oke, sorry. Ini aja. Tuh. Ini ya, ini kan banyak tuh. Nah, contoh misalkan, nah ini kemampuan berpikir kritis matematis kritisnya dari adversity question-nya. Contoh. Prima. Oke. Bukan mahasiswa UNED kan? Bukan ya. Takutnya nanti mahasiswa UNED gitu ya.
Oke. Saya buka dulu, nanti saya share lagi. Oke ya, PDF ya, artikel ya yang muncul ya. Oke, artikel ya muncul ya. Iya, betul Bapak. Oke, artikel ya, oke. Jadi menganalisisnya gini, kalau kita baca gitu ya, kita membaca artikel itu jangan semuanya langsung dibaca gitu ya, pusing. Misalnya kita mau membaca 100 artikel itu kan pusing gitu ya. Ya, apa namanya, baca artikel 100, kalau kita baca semua gitu ya sampai bawah itu kan berapa ribu halaman gitu ya kalau misalkan dari 100 artikel kan gitu. Bacanya adalah dari abstrak. Nah, gunanya abstrak itu apa? Untuk kita melihat ringkasan. Jadi abstrak ini kan ringkasan ya, ringkasan penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kemampuan pikir kritis, matematis, dan dalam aplikasi. Nah, jadi di sini di abstrak itu biasanya sudah ada yang namanya tujuan penelitiannya ini ngapain. Ya, jadi ini, nah ini tujuannya tuh ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir matematis berdasarkan aspek sidik question siswa kelas 9 dalam menyelesaikan masalah materi barisan dan deret berdasarkan indikator berpikir kritis. Nah, ini ya. Jadi sudah ada tujuan penelitiannya. Jadi sudah kelihatan. Tidak perlu kita baca sampai di pendahuluan ya, tidak perlu kita baca. Jadi baca ini aja. Jadi, oh ternyata penelitian ini itu mau melihat atau menganalisis kemampuan pikir kritis matematis didasarkan dari AKI gitu ya. Nah, AKI siswa. Nah, kemudian subjeknya adalah siapa? Subjeknya adalah kelas 9 IPA pada tahun ajaran sekian yang jumlahnya ada 104 siswa ya. Nah, jadi populasi subjeknya itu ada segini. Nah, kemudian instrumennya ada apa aja? Instrumen penelitiannya ada ini. Nah, instrumen pengumpul data itu ada soal tes sama. Nah, soal tes untuk melihat kemampuan dan telah disesuaikan dan non tes berupa angket. Nah, itu ya. Jadi, indikator instrumen yang digunakan ada tes sama angket saja. Kemudian, nah instrumen tes dan tes diukur menggunakan mode RAS. Pakai mode RAS. Jadi dia mau melihat terkait dengan ininya, kuantitatifnya gitu ya. Jadi pakai mode RAS. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, sebagian besar berada di tipe camper. Camper itu dari sisi AKI ya. AKI itu ada 4. Jadi ada, kalau mau lebih, karena kita tertarik gitu ya, kita tertarik lebih ingin mendalami, maka kita baca bawahnya. Tapi kalau kita nggak tertarik, misalnya nggak cocok gitu ya, nggak cocok sama yang kita mau, oh ya udah nggak usah, skip aja, dihapus, kita cari yang lain. Kayak gitu. Jadi ketika kita baca itu tidak harus sampai ke bawah. Itu ya, sampai hasil penelitiannya apa sih gitu ya. Nggak usah gitu ya. Jadi cukup di atasnya aja gitu ya. Hasilnya apa? Ini munculkan nih. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika ketika kita mau menuliskan latar belakang masalah, kita butuh penguat kalau misalkan yang kita survei gitu ya istilahnya ya, ternyata memang kemampuan kritis matematis siswa itu misalkan memang masih di kategori yang rendah atau apa. Salah satunya ini karena tipe camper tuh ada di kategori yang paling bawah kayak gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi penguatnya adalah dari misalkan kita sudah buat artikel, buat kalimat gitu ya. Kemampuan kritis matematis siswa itu masih tergolong rendah atau kurang gitu ya. Nah, pendapat ini gitu ya diperkuat oleh hasil penelitiannya siapa? Penelitiannya Rahayu sama Aliani pada tahun berapa? Tahun ini 2020 gitu ya, yang menyatakan bahwa gitu ya. Yang menyatakan bahwa peserta didik gitu ya. Nah, peserta didik yang menyelesaikan
soal gitu ya, soal apa gitu ya. Nah, kemampuan kritis matematisnya itu masih di tahap atau masih kategorinya di camper. Nah, gitu. Aki memberikan pengaruh positif. Nah, itu ya, jadi melihat ini hasil dari kuantitatifnya ya. Jadi hasil ujinya ternyata Aki itu memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kemampuan kritis matematis siswa. Nah, itu jadi kalau model RAS itu ada 2 yang dilihat. Jadi dari apa namanya, dari sisi kuantinya gitu ya. Jadi melihat apa namanya, ada ini apa namanya, peserta didiknya itu ada di kategori apa gitu ya, kemudian dianalisis mendalam ternyata punya pengaruh gitu ya. Nah, itu dari model RAS-nya seperti itu. Model RAS itu jadi nanti kita menganalisis gitu ya masing-masing item. Nah, jadi AKI dan kemampuan kritis memiliki korelasi atau hubungannya signifikan sehingga terdapat penjabaran mengenai tipe-tipe AKI. Gitu ya. Nih, jadi kita bacanya dari sini aja. Kalau memang kita tertarik, kita baca lebih mendalam. Ya, kita baca lebih mendalam. Misalkan kita mau mencari terkait dengan definisi gitu ya, definisi dari ahli, nah kita bisa cari dari mana, misalkan lebih kreatif gitu ya, atau kritis gitu ya. Nah, cari ada nggak di sini definisi dari berbagai kritis gitu ya. Nah, cari. Nah, misalkan mau kita tambahi terkait dengan latar belakang masalah, misalkan PISA gitu ya. Nah, itu juga ada itu ya. Kita bisa tambah nih, ini kan PISA ya. Nah, dari tim sama PISA gitu ya. Gimana skornya Indonesia itu. Nah, kayak gitu tuh boleh. Jadi kita temukannya di latar belakang di pendahuluan artikel. Nah, itu. Nah, ini ada indikator juga ya, indikator. Misalnya kita mau cari indikator ya, indikator terkait dengan kemampuan kritis. Nah, kita cari nih, indikatornya ada apa gitu ya. Nih, jadi indikator untuk kemampuan kritis itu dari Vasione itu ada apa? Ini aja. Ini ada kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, referensi, penjelasan, dan mengaturkan diri. Nah, gitu ya. Ini jadi indikator untuk kemampuan pikir kritis. Nah, itu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita butuh penguat untuk yang adversity question, nah itu ada ini Stolt. Nyatakan bahwa tadi adversity question ya. Nah, itu adalah seperti ini, apa namanya, definisinya. Kemudian kategorinya ada apa aja, itu ya. Ini ada ini. Nah, tipe tingkatannya tuh. Ada climber, ada camper, ada quitter gitu ya. Nah, jadi ada ini, ada 3. Tuh. Tuh, jadi kita bisa ambil itu ya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa ambil ini, rujukan ini untuk kita tambah di skripsi kita. Kemudian metode ya, metode penelitian ini juga penting gitu ya. Jadi kalau di artikel biasanya dituliskan ya, apa namanya, metode penelitiannya seperti apa, secara rinci dan ringkas gitu ya. Nah, hati-hati, ada rinci tapi banyak gitu ya, detail sampai apapun itu, tapi ada juga rinci dan ringkas. Biasanya kalau di artikel Indonesia tuh metode penelitiannya itu rinci dan ringkas gitu ya, tidak banyak. Kalau di artikel luar negeri itu metode penelitiannya dituliskan lengkap detail, ya, karena jalannya penelitian kan ada di sini semua. Ya. Kemudian ini indikator bagi kritis biasanya dituliskan nih. Kalau misalkan ada yang mencari terkait dengan indikator, nah ini di sini menemukan biasanya ada beberapa yang menuliskan di artikel, ada yang enggak, ya. Nah, jadi interpretasi itu apa? Memahami masalah, ya, kemudian analisis itu apa? Identifikasi hubungan antara pernyataan, evaluasi apa, gitu ya. Ini indikatornya, kemudian ini cara mengelompokkannya ya. Nah, kategorinya apa? Gitu ya. Ini kalau mau ditelisik lebih mendalam ya. Itu cara membaca artikel kemampuan kritis. Yang lain misalkan, cari yang lain ya. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain. Nah, kemampuan kritis ya. Tuh, apalagi
ini mendesain soal ya, jadi ke arah pengembangan seperti itu. Mendesain soal. Nah, tuh, itu kalau yang kualitatif ya. Kalau kuanti itu. Kuanti itu biasanya pengaruh ya. Pengaruh. Masih lagi lingkungan ya. Nah, itu ada tuh ya. Jadi bisa seperti ini. Kontribusi tingkat pendidikan. Nah, itu bisa bisa kita lihat. Pengaruh lingkungan terhadap minat belajar dan prestasi. Nih. Nah, kita cari ya. Cari. Pengaruh model pelajaran. Kalau lingkungan jarang ya. Iya, lingkungan. Nah, nih. Jadi mau lihat penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang memiliki prestasi matematika yang rendah. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekolah yang kurang kondusif serta rendahnya minat belajar siswa. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar. Nah, jenis penelitian ini adalah korelasional dengan sifat penelitian ex post facto. Jadi maksudnya apa? Korelasional itu berarti menghubungkan dengan penelitian sifat ex post facto, itu berarti kita mengambil data dari hasil ngambil data ya, kita kumpulkan data itu dari nilai-nilai yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi misalkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, sekolah kan punya atau guru kan punya data gitu ya, punya nilai-nilai gitu ya. Atau mungkin hasil angket atau apa yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Nah, itu dijadikan apa namanya? Data utama untuk melakukan penelitian ini. Ini namanya ex post facto. Ya, jadi analisisnya pakai ini ya, apa namanya? Kuanti ya. Tuh. Jadi ada nilai T hitung, T tabel gitu ya. Ini pakai SPSS otomatis. Hasilnya adalah jadi dapat semua bahwa pengaruh signifikan terhadap oh ada tiga, sorry ada tiga yang dilihat gitu ya. Yang pertama itu nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh signifikan terhadap lingkungan dan prestasi belajar. Jadi punya pengaruh. Jadi lingkungan itu punya pengaruh terhadap prestasi belajar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar dengan prestasi belajar. Jadi minat itu juga mempengaruhi prestasi, gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap prestasi? Nah, itu kesimpulannya adalah terdapat pengaruh juga yang signifikan lingkungan sekolah dan minat itu terhadap prestasi belajar. Jadi ini melihatnya ada tiga, lingkungan dengan prestasi, minat dengan prestasi, dan dua-duanya. Lingkungan dan minat itu apakah berpengaruh terhadap prestasi. Nah, melihatnya itu. Ya, jadi ada tiga yang dilihat. Ujinya, metodenya itu ini simple ya, gitu ya. Nah, ini simple datanya. Sorry, metodenya, metode yang dituliskan tuh ringkas banget gitu ya. Itulah penelitian orang Indonesia gitu ya. Jadi metode yang dituliskan sedikit. Jadi ini menggunakan SPSS ya, tuh. Ini terkait dengan lingkungan sekolah, minat, ya. Ini kalau lingkungan sekolah, angket ya, ada angket lingkungan sekolah. Jadi dari angket kemudian kita analisis dengan SPSS, ya. Minat juga sama, minat juga dengan angket ya. Minatnya seberapa, kemudian prestasinya ya.
baru melihat perbedaannya. Nah, pengaruh lingkungan terhadap, jadi satu-satu tadi diuji dari 3, lingkungan dengan prestasi, minat dengan prestasi, kemudian dua-duanya lingkungan dan minat terhadap prestasi ya dilihatnya. Itu ya, itu yang kuantik. Ya, pengembangan banyak, pengembangan tergantung macam-macam. Oke. Itu ya. Oke, mungkin ada yang mau kita diskusikan terkait tadi. Nggak ada? Kira-kira cukup ya? Oke. Cukup. Oke, untuk minggu depan mungkin kita free dulu ya. Maksudnya free itu bukan gini, jadi tugas. Bang free tugas. Jadi ada tugasnya adalah silakan kalian buat matrik dulu deh. Bang matrik ya. Coba cari contoh matrik penelitian ya. Penelitian. Saya coba melihat kamu sudah paham kira-kira, terutama terkait dari sisi topik penelitian sama latar belakang masalahnya. Terus memilih jenis penelitiannya seperti apa ya. Kemarin kan sudah sempat saya bahas terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, nanti silakan karena di matrik juga muncul. Nah, itu ya. Jadi coba cari matrik penelitian ya. Contoh matrik penelitian di kakak kalian ada kan? Atau contoh deskripsi ya. Kakak tanggilnya itu matrik. Coba nanti cari matriknya, kemudian buat matriknya. Untuk rencana kalian penelitiannya mau apa? Ya. Nah, jadi minggu depan itu nanti selanjutnya kita bahas ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya akan presentasi gitu ya. Nanti entah satu hari itu 5 gitu ya, 5 cukup lah, 5 orang untuk mempresentasikan matriknya. Jadi dari latar belakang, pertanyaan-pertanyaannya apa, nanti rencana penelitiannya seperti apa gitu ya. Kemudian jenis penelitiannya apa gitu ya. Nanti seperti kira-kira. Sampai sini gimana tugasnya? Oke. Paham ya? Oke. Oke, mungkin untuk hari ini cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada diskusi lain. Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Jadi tugasnya untuk minggu depan itu adalah buat matrik. Nanti minggu selanjutnya itu adalah presentasinya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.